Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita halaman 37. Arkanus sholat yang ke taib. Jemaah sekalian, assalamualaikum. Rukun sholat yang keenam adalah wasujudu alal a'dha'i sab'ati. Sujud pada 7 anggota sujud. Dahi beserta hidung 1, telapak tangan 2, 2 telapak tangan berarti 3, 2 lutut berarti 5, 2 telapak kaki ujungnya berarti 7. Pas ya, itu adalah 7 anggota sujud. Disebutkan di sini bahwa wa afdaluhu wa akmaluhu, adapun sujud yang paling afdal dan yang paling sempurna adalah antumakkinal al-aqdama as-sab'ata minal ardi, yaitu engkau menempatkan 7 anggota sujud ya pada tanah. Ini afdal, ini akmal. Afdal wa akmal antumakkina al-aqdama as-sab'a, yaitu al-aqduma, mohon maaf, al-aqduma as-sab'a, as-sab'ata al-aqduma ya, aqdumun jamak dari admun, aqdumun, sama seperti nafsun, anfusun, admun, aqdumun. Antumakinal aqduma sab'ata, engkau menempatkan yakni anggota sujud yang atau tulang yang 7 minal ardi ke tanah. Wahia yaitu al jabhatu dahi, wal anfu beserta hidung, wal kafaini ya, mungkin yang lebih tepat wal kafani, tapi di sini bacanya wal kafaini. Mungkin yang tepat wal kafani, 2 telapak tangan, wal batani 2 lutut ya, wa atraful asabi'il qadamain, dan bagian ujung dari jari jemari 2 telapak kaki. Wa aqalluhu, adapun paling sedikit wad'u juz'in min kulli ya udwin minas sab'ah, yang paling sedikit adalah meletakkan 1 bagian dari setiap 7 anggota sujud. Seperti itu. Jadi saya ulang lagi, ini berbicara tentang sujud ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa ya, sujud adalah merupakan bagian dari syariat dalam sholat. Apa hukum sujud? Maka jawabnya
As-sujud rukun min arkanis salat. Salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Wa fardun min furudiha. Salah satu kewajiban salat. Bahasa ruknun min arkanis salat wa fardun min furudiha. Kata-kata fardun itu biasanya maknanya rukun. Seperti furudul wudu isittatun, kefarduan wudu itu ada 6. Di antaranya adalah ghuslul wajhi, mencuci wajah. Ya, wal yadaini, 2 tangan, ya. Kemudian mamashu ra'si, mengusap kepala. Kemudian ghuslu rijlain, mencuci 2 ya, 2 kaki, seperti itu. Dan adapun dalil tentang sujud adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat adalah firman Allah yang mulai dalam surah Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah. Ini al-amru, perintah, hukum asal wajib. Wasjudu, sujudlah. Ya, ini adalah perintah hukum asal wajib. Wa'budu rabbakum, dan beribadalah kepada Rabb kamu. Ini surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya, al-ayat sampai akhir dari ayat ini. Selanjutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid sedangkan Rasul tengah duduk di salah satu pojok masjid. Orang tersebut sholat, kemudian datang kepada Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu kata Rasulullah kepada dia, ya wa alaikassalam irji fasholli fa innaka lam tusolli. Rasul jawab tuh salamnya, waalaikumsalam. Tapi kata Rasul, irji, kembalilah kamu, fasholli, maka salatlah, fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya engkau ya tidak salat. Fa innaka lam tusolli, engkau tidak salat, engkau belum salat. Kenapa? Karena salatnya enggak sah. Jadi ada orang yang salatnya enggak sah karena dia tidak terpenuhi rukunnya. Karena kalau rukun enggak terpenuhi tidak sah. Kalau syarat enggak terpenuhi tidak sah. Kata para ulama ahli usul, as-sahih ya majtama'a fihi ar-ruknu wa syartu. Yaitu yang terkumpul padanya rukun dan syarat. Itu namanya sah. Sedangkan al-batilu, yang namanya batal, ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu, tidak terkumpul padanya rukun dan syarat. Alaikassalam irji ya fasholli fa innaka lam tusalli. Faraja'a, dia balik lagi, fasholla li salat, sumaja, kemudian datang lagi, fassalama, mengucapin salam. Faqala, kata Rasul, wa alaikassalam arji fa ya fasholli fa innaka lam tusalli. Suruh balik lagi, katanya salatnya enggak sah. Ya qala fisani au fillati ba'daha, sampai 3 kali. Akhirnya nyerah. Alimni ya Rasulullah, ajari aku wahai Rasulullah. Ini dalil bahwa kalau orang nggak punya ilmu, hendaklah minta diajari. Faqala, dia jawab, idza qumta ila sholati, kata Rasulullah SAW, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, fa asbigil wudu'a, maka sempurnakan wudu. Semastaqbil qiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Fakabir, lalu bertakbirlah. Sumaqra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah yang ada pada kamu, yang ada pada hafalan kamu dari Quran. Semarka, kemudian rukulah hatta tatmaina rakian, sampai kamu tumaknina ruku. Sumarfa hatta tastawiya qa'iman, kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau benar-benar bangkit, yakni i'tidal. Sumasjud hatta tatmaina sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar tumaknina sujud.
Sumarfa, kemudian bangkitlah, hatta tatma'ina jalisan, sampai engkau benar-benar duduk, tumakninah duduk. Sumasjud hatta tatma'ina sajidah, kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tumakninah sujud. Sumarfa hatta tatma'ina jalisan, kemudian bangkitlah sampai engkau benar-benar tumakninah duduk. Sumaf'al dzalika fi sholatik, kemudian kerjakan semua itu dalam salatmu, kulliha, seluruhnya. Demikian hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Begitu. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hazm, mereka mengatakan sepakat bahwa yang namanya sujud adalah merupakan ya keparduan ya salat, merupakan rukun salat. Qala Ibnu Abdul Bar wa hujjatuhum anna amal al-yadaini wa kulli fardun, sesungguhnya pekerjaan ya anna amal al-badani kullihi, ya anna amal al-badani kullihi, bahwasanya perbuatan badan seluruhnya adalah fardun, itu merupakan fardu lil ijma'i, karena ijma' ala fardil qiyam wa ruku', ya atas wajibnya qiyam dan ruku, berdiri dan ruku. Selanjutnya Imam Nawawi mengatakan wasujud fardun binasil kitabi wa sunani wal ijma'. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' secara muhaddab, sujud itu adalah fardu ya berdasarkan nas kitab, nas sunnah, dan juga ijma'. Demikian pula dengan Ibnu Hazm, beliau mengatakan wattafaqu ala anna ruku'a fiha fardun. Mereka telah sepakat bahwa ruku itu adalah keparduan alias rukun. Wa anna sujuda sajdatani, dan sesungguhnya sujud 2 kali sujud fi kulli fardin, pada setiap salat fardhu. Ala kulli hal, bahwa sujud itu adalah merupakan salah satu keparduan dari salat. Demikian poin yang ke-6 di dalam pembahasan mahiyya arkanus salat, apakah dia rukun salat. Pertanyaannya, kalau dapat sujud dapat rakaat apa tidak? Jawabnya tidak. Kalau dapat sujud itu tidak otomatis dapat rakaat. Yang dapat rakaat yang bagaimana? Dapat ruku dapat rakaat. Dapat ruku dapat rakaat. Dapat sujud tidak dihitung dapat rakaat. Tetapi apapun yang kamu dapati ketika sholat, maka adalah engkau segera untuk melakukannya. Kenapa? Ya, apabila kita mendapati imam sedang ruku, ya ruku. Kalau sedang berdiri, ya berdiri. Kalau imam sedang baca Quran, ya baca Quran. Kita ikut, kita diam di situ. Begitu ya. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'aun. Apabila dikumandangkan iqamat untuk salat, fala ta'tuha tas'aun, maka jangan mendatangi salat sambil berlari. Saking pengen oli ruku bareng karo imam, jangan berlari. Saya mau tanya, pernah nggak berlari begitu? Hah? Pernah beli? Pernah. Kalau yang seringnya berarti lebih dari pernah. Ya. Jadi jangan mendatangi salat tas'auna sambil berlari. Waktuha, datangilah salat tamsyuna, sambil berjalan. Jadi nggak boleh gerasa-gerusu. Itu termasuk mukhalafatus sunnah, menyelisih sunnah. Disangkane lamun apa nekani salat bari mlayuku, disangkane salat. Padahal bukan salat tapi bodoh. Karena orang yang berilmu, dia akan datang dengan apa? Iya, dengan berjalan kaki.
Alaikumus sakinatu, hendaklah kamu melaksanakan dengan tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kamu dapati maka salatlah. Wa ma fatakum faatimu, apa yang terluput maka sempurnakanlah. Jadi kalau kita dapati imam dalam keadaan apapun, datangi. Ya. Imam sedang qiyam, datangi. Imam sedang ruku, datangi. Imam sedang sujud, datangi. Imam sedang i'tidal, datangi. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara mendatanginya? Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah belum membedakan apa kalau berdiri, imamnya sedang berdiri, sedang qiyam, kita datang takbir langsung sedekap dan qiyam, itu sudah tidak ada masalah. Kalau imam sedang ruku, kalau imamnya sedang i'tidal, kalau imamnya sedang sujud, bagaimana cara mendatanginya? Jawabnya, kalau imam itu sedang dalam keadaan ruku, ya, maka Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah beliau mengatakan bahwa bagi orang tersebut cukup dengan satu takbir saja, takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu langsung ruku. Tidak perlu ada takbir intikal, takbir perpindahan. Kenapa? Karena takbir intikal, ya, dengan apa? Karena takbir intikal itu hukumnya sunnah, sementara mendapatkan ruku, mendapatkan rokaat itu hukumnya apa? Rukun salat. Makanya kata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, dia mengatakan hendaklah dia takbiratul ihram lalu ruku. Tapi kalau dia mendapati imam sedang sujud, maka pertama takbiratul ihram Allahu Akbar. Lalu takbir yang kedua, takbir perpindahan dari berdiri menjadi sujud Allahu Akbar. Begitu caranya. Jadi 2 kali takbir. Takbir pertama takbiratul ihram, takbir kedua takbir intiqal. Allahu Akbar. Bacanya apa? Bangkit dari sujud bacanya apa? Bangkit dari sujud bacanya apa? Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Udah segitu aja. Mau baca apa? Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Yang ke-8, wal jasatu baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, bacanya apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hadis ini adalah hadis yang dinyatakan sahih oleh para ulama. Ya. Kalau yang biasa kan Rabbighfirli, ya, warhamni, ya, ya, wajburni wahdini warzuqni. Ada lagi Rabbighfirli yang lain, ya. Nah, kalau di sini bacaannya Rabbighfirli, Rabbighfirli. Di dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, Al-Kalimut Thayyib kitabnya Ibnu Taimiyah dari Hudzaifah Ibnul Yaman, terdapat dalam kitab Sahih An-Nasa'i, hadis ini dinyatakan sahih. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Imam Ahmad juga meriwayatkan, kata Syekh Syu'aib Arnaud, sanadnya sahih. Imam Ibnu Majah juga sama, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kayaknya enakan yang ini ya, ringkas. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sambil membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, tangannya ngacung apa beli? Tangannya mengisyaratkan apa tidak? Tidak, kecuali Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang kemudian pendapat ini diikuti oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau beliau duduk di antara 2 sujud sambil menggerak-gerakkan jarinya, sambil ngacung. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian suatu saat umroh atau ibadah haji, ya, kemudian di Arab Saudi ngelihat ada orang duduk di antara 2 sujud sambil mengacungkan jarinya atau menggerak-gerakkan jarinya, oh berarti ini
ya sepaham dengan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan sepaham dengan pendapatnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Ya. Begitu. Adapun pendapat yang rajih insyaallah yaitu yang tidak dengan digerak-gerakan jari telunjuk. Baik. Tapi yang menjadi rukunnya itu adalah jalsanya duduk baina sajdatain di antara dua sujud. Ya. Bagaimana tata cara duduknya? Lakinnas sunnata al-iftirashu. Kalau duduk di antara dua sujud, sunnahnya iftirash. Tahu iftirash? Lihat nih iftirash nih. Ini iftirash ya. Telapak kaki kiri dibuka, tuh. Iftarosha makanya. Karena ini dibuka, namanya dihamparkan. Lalu diduduk itu. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan bolehnya dengan berdiri begini. Ya, ini namanya iq'a. Namanya jalsatul iq'a dan ini jalsatul iq'a al-masyru'ah yang disyariatkan. Adapun jalsatul iq'a yang tidak disyariatkan ya tidak seperti ini. Umpamanya seperti ini. Jadi duduk di antara ini. Ini sebutnya ukbatu syaitan. Jadi pantatnya dikenakan ke apa? Ke tanah, sedangkan dua kakinya berada di samping kanan dan kiri. Itu termasuk yang terlarang. Disebutnya ukbatu syaitan. Duduknya setan. Bapak Ibu sekalian, pernah tidak pantatnya kena tanah, kaki kanan kirinya berada di kanan dan di kiri? Nah, itu disebutnya ukbatus syaitan. Wa yad'u dhahiraha, dan dia letakkan punggung kakinya mulasiqan lil ardi. Tadi kan kaki kirinya dibalikan ya, menempel ke tanah. Wa yajlisu ala batinir rijli, duduk pada bagian dalamannya. Watakunu ya, watakunu rijlu al-yumna, dan jadilah ya arijlul yumna, kaki kanannya muntasibatan, berdiri. Yang tadi kaki kanannya berdiri, kaki kirinya dibalikan, punggungnya di bawah, dalamnya di atas. Kita duduk di sini, ininya diberdirikan. Muntasibatan aw qa'imatan ala atrafil asabi', ya, dan ketika berdiri itu di atas ujung-ujung jarinya. Bukan begini, tetapi begini. Bukan begini tetapi begini. Bukan begini tapi begini. Begitu caranya. Atau saya ulang lagi ya. Jadi punggung kaki ini maksudnya di bawah. Ini dalaman, bagian dalam kaki tuh dibukakan. Adapun yang ke atas sibah berdiri itu tegak begitu. Yang tepat itu begini, bukan begini. Antum ini yang ini. Bukan begini, ini juga antum sama. Kalau Rasul tuh begini tuh. Memang ini nggak enak ini. Kalau yang nggak biasa. Lara ya. Sakit. Tapi kalau kata guru saya, kalau sakit latihan katanya, latihan najong ini nih. Gitu. Tapi jangan pakai ujung, pakai ini nih Pak. Tuh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Bagi bapak-bapak yang sudah tua-tua ya. Tapi barakallahu fikum. Berikutnya
Ini adalah duduk di antara dua sujud. Ada berapa model tadi duduknya? Dua. Satu duduknya apa? Jalsatul iftirash. Yang kedua, jalsatul iqa. Yang kesembilan, at-tuma'ninatu fi jami'il af'al. Yang kesembilan, semua perbuatan harus tumakninah. Saya ulangi. Ya, semua perbuatan harus apa tadi? Harus tumakninah. Ya. Semua perbuatan harus tumakninah. At-tumakninatu fi jami'il af'al. Tumakninah pada seluruh perbuatan. Apa itu tumakninah? Wa tumakninatu hiya as-sakinah, yaitu tenang. Apa itu tenang? Wa adamul isra, tidak cepat-cepat fil arkan pada rukun. Jadi maksudnya tumakninatu jamaah sekalian itu seukuran. Mohon maaf ya. Umpamanya begini. Allahu Akbar, qiyam. Seukuran apa tumakninah? Minimal membaca surat Al-Fatihah. Begitu. Allahu Akbar, ruku. Maka minimal apa? Membaca Subhana rabbiyal azim 1 kali minimal. Sami Allahu liman hamidah. Minimal Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Itu tumakninah. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la. Ya. Minimal 1 kali. Itu tumakninah. Itu kira-kira kalau yang ekspres gitu enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Kalau dolin, Allahu Akbar, Assalamualaikum, salim alaikum, Allahu Akbar itu. Itu pertanyaannya kira-kira tumakninah enggak? Tidak. Bapak-bapak masih ada yang tarawihnya begitu? Masih ada. Saya anjurkan kalau bisa diingetin imamnya, ya Kang Mas, sholatnya aja cepet-cepet. Wani beli. Orang wani ganti imamnya sampean. Ya. Apa susahnya sih sholat tarawih tenang be dinginnya? Ya minimalnya itu. Kalau nggak salah tahun kemarin tuh sempat ramai ya. Tarawih ekspres 7 menit apa 11 menit, 7 menit. Jadi ini Indramayu ya. Apa betul itu? Kayaknya saya lihat di YouTube tuh ya. Katanya di Indramayu, apa benar gitu? Pesantren Al-Qurani. Oh gitu. Saya nggak tahu tuh nama. Pokoknya adalah itu nggak tahu di mana. Kalau nggak salah sih di Indramayu. Cepet ya. Bacanya gimana itu? Pengertian tumakninah seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ruku 1 kali bacaan, kalau sujud 1 kali itu tuh sudah dianggap tumakninah. 1 kali ya, itu adalah yang pokoknya. 3 kali itu yang afdolnya. Apalagi kalau subhana rabbil azimnya 10 kali. Apalagi kalau pakai mix ya, dijamak seperti pendapat sebagian ulama, namanya Imam Nawawi ya, berpendapat begitu. Bahkan dalam sifat salatnya Syekh bin Baz itu ketika sami Allah ya, ketika Allahu Akbar ruku subhana rabbil azim 10 kali. Kemudian ditambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah subhana rabbil azim 10 kali ditambah dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Begitu pula kalau bangkit dari ruku. Ya sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu kalau yang cepat Rabbana lakal hamdu. Ini enggak begitu, tambah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdi wa aqwa ma qala al abdu wa quluna laka abdun. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jadu. Kayak ini gurine aku langsung amin kuno tapi benih suenem. Itu bukan
Bukan sedang kunut ya, tetapi sedang apa? Membaca zikir, i'tidal, tetapi cukup panjang. Ya. Adakah yang seperti ini? Ada. Dan itu dibenarkan secara agama. Ya, majmu', yakni gabungan antara beberapa itu. Dan itu sebagian ulama kita membolehkan, diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Selanjutnya yang ke-10 ya. Oh ya, saya ulangi dulu ya. Jadi tumakninah, salat tarawih Pak, persoalan 11, 21 atau 23 nggak ada masalah ya. Yang menjadi masalah itu yang 23 ekspresnya kencengnya ya kira-kira. Ya, itu aja paling ya. Nanti bapak-bapak kalau umpamanya salat tarawih di tempat yang seperti itu dikasih tahu imamnya. Mas ngerem dikit dong. Ya. Jangan bablas mawon gitu. Yuk. Salat tarawih bablas bae. Begitu beri dolin, betul-betul mau gitu. Jadi kayak ngumbang aja tuh salatnya. Begitu ya. Ya barangkali sampean di masjid, di musola ada yang begitu dikasih tahu lah. Kasihan mereka, sayang kan salatnya 1 bulan lekloknya baik. Ya bener leklok. Kadang-kadang sebagian dari kita yang sudah tua sampai pratak. Ya, disangkanya apa nggak taunya lututnya gitu. Yang ke-10 wa tasyahudul akhir. Yang ke-10 adalah tasyahudul akhir ya. Tasyahud akhir. Ingat ya, tasyahud awal itu bukan rukun salat. Rukun salat tasyahud akhir. Ingat baik-baik. Ya. Kemudian yang ke-11 wal julusu lahu. Duduk untuk tasyahud akhir. Ya. Duduk untuk tasyahud akhir. Wali taslimatain, dan duduk untuk ya 2 salam. Ini yang menjadi rukunnya tuh duduknya ya, duduk tasyahud akhir dan duduk untuk ya 2 salam. Betul nggak kalau setelah tasyahud akhir salamnya 2 kali? Betul. Begitu beres, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu. Wa sunnatu fi shalawatir rubaiyah, adapun sunnah pada salat yang 4 rakaat ad-duhri seperti duhur. Berapa rakaat duhur? Wal asri asar. Berapa rakaat asar? Wal isya'i isya. Berapa rakaat isya? Wasulasiyah. Dan salat yang 3 rakaat. Salat apa yang 3 rakaat? Salat maghrib. Ya. Kalau salat maghrib berapa tasawufnya? 2 kali. Anta tawarroka supaya bertawarruk fil julusil akhir, pada duduk terakhir. Wahwa yaitu antudkhilal qadama, kamu memasukkan telapak kaki al yusra yang sebelah kiri min asfalil yumna, ya dari bagian bawah sebelah kanan. Lihat Pak, ini namanya tata cara duduk tawarruk. Lihat nih, tuh ya gitu. Nah, digeser ya. Ininya lurus Pak. 1 ini cara pertama. Ini cara kedua. Ini baru boleh nih. Cara kedua. Tuh. Kalau sampean begini seneng ya? Ini cara pertama, ini cara kedua. Dan ini cara ketiga. Ada, boleh. Ya, jawazul umur. Jadi boleh begini berdiri, boleh begini kedua, dan yang ketiganya tuh boleh. Itu semuanya disebut apa? Tawarruk, tetapi dengan 3 model. Tawarruk tapi ada 3 model. Begitu ya.
Yang ke-12, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, bersolawat kepada Nabi. Kalau tasyahud awal, ya, sampean baca tasyahud tanpa solawat, sah tasyahudnya. Kalau antum baca tasyahud plus solawat, afdol, lebih utama. Ya, itu menurut pendapat, ya, sebagian ulama. Saya mau tanya, kalau sholatnya ekspres kira-kira sampai mana tasyahudnya? Hah? Sampai mana? Ya sampai ke pental-pental, ya kan? Sampai tidak bisa baca tasyahud. Terlalu cepat sih, baru juga at-tahiyatul wala doa apa amin, udah naik lagi. Baru at-tahiyat amin. Wah, gimana? Yang ke-12, wassalatu 'alan nabi. Yang ke-13, wat tertibu bainal arkan, yaitu tertib di antara rukun. Ingat, yang namanya sujud setelah ruku, jangan sujud dulu baru ruku. Yang betul ruku dulu baru sujud. Wat tertib bainal arkan. Faman akhala bi tartibi amdan, barang siapa yang sengaja menyelisih tertib dan mengurangi tertib, ya, atau menyalahi tertib, ya, menyalahi tertib, batalat salatuhu, salatnya batal karena tertib adalah merupakan rukun salat. Wa idza saha aw nasiya, apabila dia lupa firuknin pada satu rukun, fa akhala bihi, lalu dia kurang padanya, wa tarakahu, dan meninggalkannya, maka aadahu, dia mesti mengulangi. Dia mesti apa? Mengulangi yang tertinggal tadi. Wa sajada li sahwi, dan sujud untuk sahwi, tapi ba'da salam, setelah salam. Kenapa? Karena dia, ya, menambah gerakan. Karena dia apa? Menambah gerakan, begitu. Sujud sahwi itu mempunyai 6 metode. Pertama, apa-apa yang kita ingat, ya, sebelum salam, maka sujud sahwilah sebelum salam. Apa-apa yang kita ingatnya setelah kita salam, maka sujud sahwilah setelah salam. Bisa dipahami, Pak? Kalau ingatnya sebelum salam berarti sujud sahwinya sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam berarti sujud sahwinya. Yang keduanya, ya, apabila mengurangi gerakan maka sebelum salam, dan apabila menambah gerakan maka sujud sahwi setelah salam. Mengurangi gerakan, kudunya tasyahud awal ini malah berdiri, dikurangi apa tidak? Nah, itu di sana menambah, mengurangi berarti sebelum salam. Begitu ya. Menambah gerakan, ya, harusnya sudah berdiri, harusnya keempat duduk, ini malah berdiri. Tambah 1 rakaat. Baru ingat ketika tasyahud, wah, ya Allah, 5 luwi siji. Maka dia salam dulu, udah salam terus sujud sahwi, terus salam lagi. Anak kamu konon, ya anak, wong urip kaken pikiran, ya anak. Ya Pak ya, betul nggak banyak pikiran? Iya. Saya juga sering lupa, Pak. Ya, sering lupa. Kalau sedang lupa mah itu. Tapi kalau saya lupa itu ada hikmah. Kenapa? Karena makmum di belakang mempelajari bagaimana saya sujud sahwi. Begitu. Tapi kalau umpamanya imamnya lupa dan imamnya nggak ngerti, itu bikin bingung semua orang gitu. Ya, bikin bingung semua orang. Kenapa? Kadang-kadang ada yang salam dan tidak mau sujud sahwi. Seperti itu zaman. Selanjutnya, kemudian yang ke-14, wa taslimatani, 2 salam, wa huwa qauluka sigatun min syagil waridah, yaitu perkataanmu 2 sigot dari sigot yang datang, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisigatil jam'i,
fala tujzi'u, maka tidak mencukupi law qulta, seandainya engkau mengucapkan assalamu alayka bil ifrad. Ya, bacanya assalamu alaikum. Ya, bataslimatani, ya. Dan 2 salam. Ini sepertinya yang lebih tepat bukan 2 salam, tapi ya mengucapkan salam, tidak dengan 2 salam. Nah, bagaimana dengan mengucapkan salam? Apakah yakni termasuk rukun dari apa? Rukun dari salat? Jawabnya iya. Salam adalah rukun dari salat. Salam itu adalah rukun dari salat. Adapun persoalan apakah salam itu sekali atau 2 kali, maka kita lihat penjelasan dari para ulama kita. Hukum taslimatil ula, hukum salam yang pertama. Dikatakan at-taslimatul ula ruknun wa fardun min furudis salat. Ucapan salam yang pertama adalah merupakan rukun dan fardu dari keparduan salat. La khuruja minas salat illa biha. Salat tidak keluar kecuali dengan salam yang pertama. Ini adalah madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ini pendapat jumhur ulama dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan dikatakan bahwa telah terjadi ijma tentang masalah ini. Seperti kata Ibnu Mundir, beliau mengatakan wa ajma'u ala anna salata man iktasara ala taslimatin wahidatin jaizah. Ya, ulama sepakat bahwa salat mencukupkan dengan 1 kali salam itu sudah jaizatun, sudah boleh. Imam Nawawi mengatakan wa ajma'al ulama, para ulama sepakat alladzina yu'tadu bihim, yaitu ulama yang teranggap ala annahu la yajibu ila taslimatun wahidah, bahwa tidak wajib kecuali 1 kali salam. Itu menurut Imam An-Nawawi. Selanjutnya, ya, bahwa Ibnu Qudamah mengatakan kanal muhajiruna yusallimuna taslimatan wahidatan. Orang-orang muhajirin mereka mengucapkan salam dengan 1 kali salam. Begitu. Dan Al-Imam Ibnu Mundir sudah mengatakan ijma, maka begitu pula dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Seperti itu. Ala kulli hal, ya, bahwa salam yang pertama hukumnya rukun salat. Karena Nabi kita yang mulia bersabda dalam riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi, kata Rasul, miftahus salat at-tuhur, kuncinya salat bersuci, wa tahrimu at-takbir, ada punya mengharamkan dari gerakan di luar salat adalah at-takbiratul ihram, wa tahlilu at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Jadi salam pertama, ya, itu yang menjadikan orang bisa keluar dari salatnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan salam yang kedua? Ya, bagaimana dengan salam yang kedua? Maka jawabnya adalah bahwa salam yang kedua, para ulama kita berselisih paham menjadi 2 pendapat. Ikhtalafa al-ulama fi hukmi taslimati saniyah. Para ulama berselisih pendapat tentang salam yang kedua. Ala qaulain, menjadi 2 pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, at-taslimatu saniyah sunnatun mustahabbatun. Bahwa salam yang kedua itu sunnah mustahabah. Hada madhabul Malikiyah wa Syafi'iyah wa riwayatun an Ahmad wa huwa madhabul jumhur minas sahabati wa tabi'in wa man ba'dahu. Ikhtarahu Ibnu Hazm wa Ibnu Qudamah. Ini adalah madhabnya Imam Malik, ya, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, 1 riwayat dari Imam Ahmad, dan ini adalah madhab jumhur para sahabat Nabi dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Dan ini merupakan pilihan pendapatnya Imam Ibnu Hazm dan pilihan pendapatnya Imam Ibnu Qudamah. Gitu. Ya, itu adalah pendapat yang berapa tadi? Yang pertama, ya. Itu pendapat yang pertama seperti itu. Berikutnya, bagaimana dengan
pendapat yang kedua, ya. Kalau tadi pendapat yang pertama menyatakan bahwa dua salam itu adalah sunnah mustahabah. Ya, ini sunnah mustahabah. Adapun pendapat yang kedua, anna taslimata as-saniyata fardun. Bahwasanya mengucapkan salam yang kedua adalah wajib. Ini madhabnya Hanabilah, salah satu pendapat dari Malikiyah, dan perkataan sebagian ahli dhahir, dan dipilih oleh Syekh bin Baz dan oleh Sulaiman bahwa ini adalah hukumnya fardu, namun tidak dianggap sebagai rukun dari rukun sholat. Fardu teh wajib. Walaupun tadi saya katakan bahwa ada yang mengatakan fardu itu adalah merupakan kefarduan, berarti apa? Rukun sholat. Seperti itu. Ala kulli hal, maka dari perkataan ini menunjukkan bahwa rukun sholat adalah cuma salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, maka di sana ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Adapun mereka yang mengatakan hukumnya wajib, fardu adalah Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Ini merupakan pilihan pendapat beliau. Alasannya adalah hadis Samurah bin Jundab, hadis Jabir bin Samurah dari Nabi SAW dari Muslim. Nabi bersabda, innama yakfi ahadakum an yadu ayadahu ala akhirihi. Sesungguhnya cukup bagi salah seorang di antara kamu, yakni meletakkan tangannya pada pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya, ya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Diterangkan, kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya ke kanan dan ke kiri, jelas, yaitu man ala yaminihi wa shimalihi, yaitu mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di sebelah kanan dan saudaranya yang berada di sebelah kiri. Ana hujal iktifa bis salam min simalan faqtadu an la yajuza iktifa bidunihima. Bahwasanya menjadikan kecukupan dengan salam kanan kiri, maka menetapkan bahwa ya tidak cukup atau tidak boleh apabila bukan kanan kiri. Demikian diterangkan di dalam kitab Al-Habi Al-Kabir lil Mawardi. Yang kedua, li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha wa yudawimu 'alaiha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salam yang kedua dan juga mudawamah terus menerus. Hadis ini, ya, keterangan ini ada dalam kitab Al-Mughni, ya, kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Nabi SAW mengerjakannya dan yudawimu alaiha, dan mudawamah, continue. Sedangkan kata mereka, mudawamatul afal tufidul wujub. Jadi perbuatan Nabi terus-menerus itu menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian li anaha ibadah, ya, dia adalah ibadah. Yang mana dia adalah ibadah tahalulani yang mempunyai dua pelepas. Pelepas pertama adalah salam pertama, pelepas kedua adalah salam kedua. Fakana wajibaini, keduanya dianggap wajib, kata halulil haji, seperti tahalulnya haji. Ada orang ibadah haji ada berapa tahalulnya? Dua kan? Pertahalul sugro, tahalul kubro, begitu. Yang keempat, li'annaha ihda taslimatain, karena dia adalah salah satu di antara dua salam. Maka wajibatan kalau ula, maka yang kedua menjadi wajib sebagaimana yang pertama menjadi wajib. Yang kelima, li'annahuma nutqun masru'un fi ahadi tarfaiha, bahwasanya keduanya adalah yaitu pengucapan yang disyariatkan pada salah satu dari dua ujungnya. Maka naruknan katorofil akhir, maka dia merupakan rukun seperti yang lainnya. Nah, ini
disebutnya fardu tapi arahnya kepada rukun. Makanya tadi kalau di kitab ini taslimatani 2 salam ya kita harus memakluminya. Karena memang ada ulama yang mengatakan bahwa 2 salam termasuk apa? Termasuk rukun ya. Tetapi yang mu'tabar insyaallah taala ya. Nah, ini berarti menyelisih pendapat Ibnu Baz ya. Dengan Syaikhul apa itu? Jadi pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa yang wajib cuma yang pertama, yang keduanya. Di antara dalilnya adalah yakni seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi SAW, di mana ada salam dengan cukup membaca 1 kali dan tidak ada salam kedua. Assalamualaikum, kemudian langsung menghadap ke depan dan tidak ada tambahan lagi. Berarti berapa kali salamnya? 1 kali. Dan riwayat yang menerangkan yang mengucapkan salam 1 kali itu dinyatakan sah. Walaupun mereka yang menyatakan mesti 2 kali itu dianggap riwayat tersebut tidak sah, begitu. Demikian Allah taala a'lam. Ya. Insyaallah nanti kita akan teruskan dengan mahiyya wajibatus salat insyaallah di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.